Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah di WBI Petamburan. Mari siapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sembah Dia, sebab Dia Raja yang layak kita sembah dan puji. Sembah Tuhan, sembah dan puji,
Terpujilah namamu Yesus, agunglah namamu. Glory bagimu ya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu bagi hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, syukur bagimu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang layak kami sembah, Engkau Allah kami yang layak kami puji. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami pagi hari ini ya Tuhan. Wanita-wanita-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap untuk melawat setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari siapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam perang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satu
sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, memisahkan kita. Tiada yang dapat, memisahkan kita. Amin. Baik, saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya PDP Tiur Heida. Mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dia adalah sahabat kita, dia adalah perlindungan kita. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur, syukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu Tuhan, ku memujimu. Benar ya Tuhan, inilah pengagungan dan pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami datang hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mendengar ada banyak berita-berita di luar sana. Berita yang mengecewakan kami, memberikan kami takut, memberikan kami terganggu. Tetapi saat ini kami mau dengar berita tentang
bahwa Tuhan adalah sahabat kami yang setia, yang selalu menolong dan memimpin kami kapanpun, dimanapun. Terima kasih Tuhan Yesus buat pujian ini. Terima kasih, kami mengagungkan-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari urapilah hamba-Mu, urapi kami semua. Baik yang mendengar Tuhan dimanapun berada, saudara-saudara kami seiman, wanita-wanitanya Allah, dimanapun mereka berada, biarlah mereka diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Mari kita katakan amin. Shalom saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik. Amin. Pasti baik. Orang yang selalu berharap kepada Tuhan pasti selalu baik. Haleluya. Firman Tuhan pada siang hari ini yang diberikan kepada saya adalah tema sahabat bagi sesama. Sahabat bagi sesama. Tidak gampang kalau berkata dengan kata sahabat itu, tidak gampang. Karena apa? Sahabat itu adalah teman yang dekat. Dia mengerti keadaan kita, dia tahu kita, siapa kita. Kalau kata sahabat adalah orang yang kenal dekat, itulah kata sahabat. Firman Tuhan yang kita bacakan pada siang hari ini, yang tertulis di dalam Amsal 17 ayat 17 yang berkata demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Amsal 18 ayat 24b juga yang mengatakan, ada juga sahabat yang lebih akrab daripada seorang saudara. Jadi di alam Alkitab, persahabatan itu sudah ada. Seperti Abraham dengan Allah dikatakan sahabat. Saya ingat Daud dengan Yonatan bersahabat. Kenapa mereka dikatakan bersahabat? Karena mereka hubungannya dekat. Mereka mengerti satu dengan yang lain. Demikian juga kita saudaraku, saat siang hari ini dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Tidak main-main saudaraku, setiap waktu loh. Jadi kalau saya mengatakan kau adalah sahabatku, tapi kita tidak pernah memperhatikan orang itu dan kita tidak pernah peduli dengan dia, itu namanya bukan sahabat. Tapi sahabat adalah yang menaruh perhatian setiap waktu. Setiap, bukan setiap detik, tapi setiap waktu. Bahkan dikatakan lebih daripada saudara. Dan sahabat itu bisa dikatakan saat kita dalam suka, dalam duka, dalam apa saja, sahabat itu berfungsi. Dan sahabat itu betul-betul ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya ada dua seorang ibu yang betul-betul sahabat akrab, sahabat karib dikatakan firman Tuhan. Jadi begitu kalau kita bertemu, saling menyapa dan kita mengatakan, puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Bagaimana keadaan? Begini-begini. Lalu kita bercerita tentang keadaan kita. Dan setelah itu kita pergi makan-makan. Jadi sahabat itu, saudara-saudaraku, adalah orang-orang yang merasakan satu hati, satu pikiran. Jadi kita mengatakan, yuk kita makan yuk bersama. Kemana kita? Itu hari ini mungkin. Lalu kita berjumpa lagi untuk minggu depan. Teman saya mengatakan lagi, ayo kita makan di tempat lain yuk. Ayo, itu sebelum pandemi ya. Lalu teman yang satu lagi mengatakan, sudah lama kita tidak berjumpa nih. Saya kangen banget nih, aku mau traktir ibu-ibu. Oh kita berkatakan siap. Lalu saat kita makan, kita bercerita banyak hal. Dalam pelayanan, dalam situasi apapun, kita menceritakan satu dengan lain. Dan kita saling mendukung dalam doa. Itulah namanya sahabat dalam Tuhan. Karena firman Tuhan sudah mengatakan lebih daripada saudara. Kalau kita berkata kepada saudara kita, tolong dong bantu aku. Tolong dong berikan aku uang. Saudara itu belum tentu. Tetapi kalau sahabat, apalagi sahabat karib, sahabat akrab dikatakan firman Tuhan, setiap saat dia mengatakan,
Yes. Ya, apa yang bisa kubantu? Apa yang aku bisa perbuat? Itu kata sahabat. Ya, maka dikatakan ada juga sahabat yang lebih akrab daripada saudara. Betul itu saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu dikatakan menjadi sahabat itu adalah, yang pertama tadi adalah apa arti sahabat? Arti sahabat saya sudah jelaskan tadi, bahwa orang yang dekat dengan kita, yang dikenal dekat, hubungan intim, akrab, bisa curhat, dan kita bisa saling mengerti, saling mengasihi, kita semuanya bisa berkata-kata apa menjadi masalah kita. Yang kedua dikatakan menjadi sahabat itu adalah suka menolong, memperhatikan, tidak pelit. Manusia sifatnya pelit ya. Manusia itu sifatnya pelit. Lalu hati tergerak. Nah, hati tergerak ini sangat susah sekali. Walaupun orangnya mungkin sudah tergeletak, atau mungkin orang sudah bebannya susah, orang itu belum tentu hatinya tergerak. Kemarin saudaraku, di lingkungan saya di perikanan, ada seorang bapak yang biasa lewat dari depan rumah kami, memikul makanan dari susu dan tahu. Selalu dia bunyikan teng 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 gitu. Lewat dari depan rumah, terus sampai dia di pinggir jalan raya di ILP. Saya ke sana dengan Pak Ali, dengan Yohana, kebetulan kami makan bersama. Di situ kami lihat dia tergeletak di pinggir jalan. Orang tidak mau tahu. Lalu lihat siapa itu? Baru saya panggilkan Satpam, panggilkan RT, panggilkan RW. Baru diangkatlah dia dengan ambulans ke tempat di mana dia tinggal. Jadi itu bukan sahabat ya, itu perhatian. Tapi sahabat lebih dari situ. Kalau dia telepon, Bu Tiur tolong dong. Kita pasti, ya, yes, begitu. Jadi menjadi sahabat itu adalah orang yang suka menolong, orang yang perhatikan, tidak pelit, hati tergerak, itu bagi orang yang bersahabat. Karena dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2 bagian B, firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi orang yang bersahabat itu pasti rela bertolong-tolongan, menanggung beban. Apa beban kita saat ini? Di masa pandemi ini, tadi malam sudah ada pengumuman bahwa akan diadakan mulai tanggal 14. Semua orang resah. Banyak masuk di grup-grup kita begini, begitu, begini. Saya hanya jawab, serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Karena manusia tidak akan bisa menyelesaikan masalah tanpa Tuhan. Satu kata, serahkan kepada Tuhan. Nah, kita harus bertolong-tolongan. Menanggung beban apa? Mungkin saat ini keuangan kita tidak bisa bantu. Tetapi yang kita bisa bantu apa? Doa, nasihat, perhatian, atau apa saja. Sehingga membuat sahabat kita itu menjadi bangkit kembali. Dan dia punya pengharapan bahwa Tuhan adalah pertolongan kita. Dalam Galatia 6 juga ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, bagi saya, bagi saudara semuanya, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi yang terutama, kawan-kawan seiman. Marilah kita berbuat baik selagi ada kesempatan. Karena banyak kesempatan tidak bisa kita ambil. Kadang-kadang kita mungkin mengunjungi seseorang yang sudah sakit, parah. Kita mengatakan, tunggulah, besoklah masih ada kesempatan. Tahu-tahu belum kita mengunjunginya, dia sudah menghadap Bapa di surga. Kita terlambat. Waktunya begitu terbuang dan kita belum menaruh perhatian kepada dia. Maka dikatakan marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Siapapun yang di pinggir kita, di depan kita, mari kita berbuat baik. Saya di lingkungan saya
saya harus berbuat baik bagi mereka-mereka semuanya. Ya mungkin tidak seiman, tetapi kita harus berbuat baik kepada semua orang. Itu adalah perintah Tuhan. Tetapi dikatakan yang terutama kita harus menaruh perhatian adalah kawan-kawan seiman. Jadi saya dan saudara semuanya harus saling memperhatikan, saling bersahabat, saling mengunjungi, saling mengikat janji. Karena apa? Kata firman Tuhan, terutama kawan-kawan seiman. Karena yang seiman kita lah yang Tuhan butuhkan, bukan yang tidak seiman. Tetapi di sini dikatakan, bagi kita, kalau aku mengatakan aku adalah sahabatmu, berarti aku rela berbuat kepadamu. Kalau kau mengatakan engkau adalah sahabatku, maka kau pun rela berbuat. Kenapa? Seorang sahabat itu adalah dikatakan rela berkorban. Suka memberi, memperhatikan, tidak perhitungan. Kapan saja, di mana saja. Karena firman Tuhan sudah berkata, melebihi saudara. Melebihi saudara. Bahkan yang bersaudara mungkin banyak saat ini kita lihat yang bersaudara itu berhantam karena warisan dan hal yang lain. Tetapi kalau saudara sahabat dalam Tuhan, tidak akan pernah terjadi seperti itu. Tapi mengikat janji di mana tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak diragukan. Saya banyak kali jemaat-jemaat kami yang menjadi sahabat-sahabat kami. Bukan karena kita hanya hamba Tuhan. Tetapi memang kita puluhan tahun bisa bersahabat dengan mereka. Saya juga merasakan mengapa orangnya bisa banyak bersahabat dengan kami, dengan saya. Orang itu sekali kita bertemu, 2 kali bertemu, terus kita bertemu. Artinya di dalam komunikasi apa saja kita menganggap jadi saudara. Kita 29 tahun bisa bersaudara, sampai hari ini kita masih bisa dekat. Ada keluhan apa? Kalau dia katakan, ayo dong doakan saya, ayo dong ini, kita siap. Dan kita tidak pernah keberatan mengatakan, enggak masa hanya kau aja yang didoain, saya tidak pernah didoain. Tidak. Tetapi hati selalu berkata, oke, aku siap berdoa untukmu. Apa yang didoakan? Dan dia pun mengatakan ini. Ada banyak masalah. Itulah namanya seorang sahabat. Sahabat itu dikatakan tadi bahwa setiap waktu. Waktu kapan? Tidak ada batasnya. Kita harus menjadi penolong bagi mereka yang mengaku sahabat-sahabat kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada. Kalau sahabat dengan saudara itu berbeda. Ya, atau teman berbeda. Karena sahabat itu pasti akrab. Tapi teman belum tentu. Engkau teman saya. Tapi besok kalau dia mungkin merasakan berkat yang luar biasa. Belum tentu dia ingat kita. Atau hari ini ada teman saya. Dia pulang sebentar. Belum tentu dia katakan aku pulang ya. Tidak. Tapi namanya sahabat itu pasti dia pamit, pasti dia menegur kita, pasti dia mendampingi kita dan datang kepada kita. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat akrab, sahabat karib melebihi saudara. Tidak ada dikatakan yang memisahkan kita. Tidak ada jaraknya dari kita kalau sahabat-sahabat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita lihat di Kompas TV apa yang terjadi. Semua orang berkata sahabat, 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 sahabat. Dari yang kecil mengatakan sahabat, sahabat, sahabat. Berarti persahabatan itu sangatlah penting. Persahabatan itu sangat penting melebihi saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa sahabat itu melebihi saudara, di mana sahabat mengerti dengan kita. Persahabatan itu bisa kekal. Persahabatan itu bisa jauh ke depan. Kita masih tetap menjalin hubungan di dalam persahabatan kita. Demikian kita dengan Tuhan. Kalau kita mengatakan aku sahabatnya Tuhan, berarti kita berhubungan dengan Tuhan selalu, anytime. Setiap waktu. Karena Tuhan adalah sahabat kita. Seperti pujian katakan tadi itu, Yesus adalah sahabatku. Yesus adalah sahabat kita semuanya. Tidak ada mungkin sahabat yang di dunia ini sementara waktunya.
sementara waktunya. Tetapi sahabat kita yang di atas, sahabat kita Yesus Kristus namanya, kekal selama-lamanya. Setiap kali berkata, ya Aba, dia pun menjawab kita, ya anakku. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan pada siang hari ini, jadilah kita menjadi sahabat bagi sesama kita, bagi saudara kita, bagi siapapun. Karena tanpa kita menjadi sahabat bagi sahabat-sahabat kita, maka kasih Tuhan itu tidak bisa disalurkan. Dan kasih Tuhan itu tidak bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan pada siang hari ini, firman Tuhan yang singkat ini, mari kita katakan kepada diri kita masing-masing, jadilah engkau sahabatku dan jadilah aku menjadi sahabatmu. Marilah kita berdoa, marilah kita berjalan seiman, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sahabat kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan pada siang hari ini. Saya persilakan para singer maju. Kita akan nyanyikan pujian, Yesus adalah sahabatku. Karena Yesus adalah sahabat kita. Haleluya. Katakan lagi, Yesus adalah sahabatku. Haleluya. Yesus, amin. Sahabatku, kaulah perlindunganku. Yesus, kau rajaku. He
sahabat-sahabat kami yang selalu mendengar kami, menolong kami setiap saat dan setiap waktu. Itulah sebabnya Tuhan pada siang hari ini, firman-Mu yang singkat ini, biarlah kami menjadi sahabat-sahabat ya Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami supaya kami tetap di dalam Tuhan, sahabat yang akrab, yang karib. Dan kami boleh Tuhan menjadi sahabat bagi semua orang. Bagi orang lain kami bisa tolong menolong. Kami bisa saling membantu. Kami bisa saling Tuhan menghargai satu yang lain. Membangun hubungan kami yang akrab dengan sahabat-sahabat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih siang hari ini. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan. Namun firman Tuhan tidak pernah terbatas. Yang selalu menjamah semua kami Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Khususnya wanita-wanitanya Allah pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih untuk hambanya PDP Tiur Haida, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan seluruh keluarganya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan pujian, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di takhta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di takhta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus, serta penyertaan dan pengurapan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.